Agrotek Muda, selamat datang di rangkaian pengenalan Departemen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam rangkaian Pionir Agroforia 2026. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu departemen yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, mulai dari bidang yang akan dipelajari, sistem perkuliahan, keunggulan dari departemen, hingga peluang karirnya nih. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kami di sini, yaitu Dr. Nafis Huryati, STP MAGR, selaku Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Baik, nah terima kasih Ibu telah berkenan untuk datang di podcast hari ini. Sebelum masuk ke sesi utama nih, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Semoga Ibu selalu dalam lindungannya. Amin. Dan selalu diberikan kelancaran. Amin, terima kasih. Baik Ibu. Mungkin nih banyak sekali mahasiswa baru FTP yang masih ingin mengenal lebih jauh mengenai Departemen Teknologi Industri Pertanian nih Bu. Nah, oleh karena itu izinkan kami menanyakan beberapa hal mengenai tentang Departemen Teknologi Industri Pertanian. Oke, silakan Mbak. Ini departemen yang paling mudah dibanding dengan departemen yang lain ya. Ini silakan. Baik, pertanyaan pertama nih Ibu. Sebagai gambaran mahasiswa baru nih, dapatkah Ibu Nafis menjelaskan gitu apa yang bakalan dipelajari di Departemen Teknologi Industri Pertanian ini? Mungkin dalam ruang lingkup keilmuannya yang menjadi fokus utamanya nih apa nih Bu? Baik, oke Mbak. Jadi kalau teknologi industri pertanian dari kata teknologi, ada industri dan pertanian begitu ya. Jadi ini kata kunci yang bisa kita ambil itu adalah industrinya di sini ya. Jadi di dalam teknologi industri pertanian ini kita mengenal 3 pilar. Jadi kalau di teknologi industri pertanian ini terdiri dari 3 pilar yang nanti akan menjadi dasar dari apa yang akan adik-adik pelajari nanti di TIP begitu ya. Itu singkatannya TIP kalau teknologi industri pertanian. Jadi pilar yang pertama adalah teknologi rekayasa, kemudian ada manajemen dan sistem agroindustri. Jadi ketiga pilar itulah yang kemudian akan menjadi dasar dari ilmu yang kita akan kembangkan di TIP. Sehingga di TIP itu kemudian akan muncul 6 kebidangan atau 6 laboratorium. Ya, perlu saya sampaikan atau nanti biar ini ya, biar jadi boleh boleh. Baik. Jadi kalau di TIP itu ada 6 laboratorium, laboratorium analisis dan simulasi sistem industri, laboratorium bioindustri, laboratorium manajemen sistem industri, laboratorium analisis mutu dan standarisasi, kemudian ada laboratorium reka industri dan pengendalian produk samping, serta ada laboratorium sistem produksi. Jadi kira-kira nanti kebidangan yang akan dipelajari di TIP secara garis besar ada dikembangkan di 6 laboratorium tadi, Mbak. Kira-kira itu gambaran umumnya begitu ya. Oke, menarik sekali ya Agrotek Muda. Jadi ada 3 pilar dan juga 6 laboratorium nih. Nah, jadi mahasiswa tidak hanya mempelajari tentang teori, tetapi juga pemahaman mendalam terkait dengan bidang yang dipelajarinya. Betul sekali, iya. Selanjutnya, kami ingin mengetahui nih mengenai proses tentang pembelajarannya nih Bu. Bagaimana sih sistem kurikulum yang diterapkan dalam Departemen Teknologi Industri Pertanian ini? Apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya atau masih sama aja nih Bu? Bisa dijelaskan kepada Agrotek Muda. Baik, jadi kalau kita melihat dinamika ya terutama di dalam industri pertanian itu kan luar biasa cepat sekali ya. Perkembangan entah itu perkembangan keilmuannya, perkembangan teknologinya, atau mungkin juga kebutuhan dari marketnya itu sangat berubah cepat sekali. Untuk itu di dalam mengantisipasi juga perubahan-perubahan yang sangat cepat tadi, di TIP juga mengembangkan satu sistem perkuliahan atau kita lengkapnya itu sistem kurikulumnya begitu ya. Sistem kurikulum ini pertama kita rancang memang berdasarkan juga kita mengakomodasi masukan dari banyak pihak ya. Jadi supaya kurikulum nanti memang tepat ya dari lulusan nanti bisa diterima oleh pasar dengan baik. Ini kita mencari informasi dari calon pengguna lulusan gitu ya.
Jadi calon pengguna lulusan itu kalau kita di TIP itu kita wadai dalam advisory board, jadi dewan penasihat begitu ya, yang terdiri dari industri, kemudian dari pemerintah juga ada, alumni begitu ya. Di industri alumni ini beragam profesinya begitu ya, sehingga ini juga menjadi masukan bagi pengembangan kurikulum yang ada di TIP gitu ya. Nah, untuk yang di kurikulum nanti yang terbaru ini ya, kurikulum 2026 ini seperti apa begitu kan? Ya, ada beberapa perubahan yang kita lakukan di dalam kurikulum, tetapi tidak mengubah 3 pilar tadi maupun kebijakan yang utama yang ada di TIP gitu ya. Salah satunya nanti kita memang kita kan ada di UGM ya, di UGM itu juga mengembangkan yang namanya UGM Common Curriculum. Kalau dulu itu UGM Common Curriculum mungkin hanya terdiri dari beberapa mata kuliah saja ya, seperti pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, agama, dan KKN ya. KKN itu juga ada beberapa SKS gitu ya. Nah ini di UGM sendiri juga dikembangkan beberapa mata kuliah baru begitu ya. Ada yang namanya Sustainable Future Skills, kemudian ada literasi kesehatan. Nah kesehatan itu finansial, kemudian juga fisik, ada juga satu lagi, saya agak lupa ya, ada kesehatan, finansial, fisik ya, 3 literasi tadi, dan ada beberapa mata kuliah yang baru. Selain itu di TIP sendiri, itu kan tadi yang common curriculum ya, di TIP sendiri ini kita ada beberapa mata kuliah yang melihat perkembangan yang terjadi di dunia luar begitu ya. Ini kita banyak berubahnya itu di bagian metode juga. Jadi metode pembelajarannya. Jadi kalau di TIP itu kan ada yang namanya tugas khusus, ada yang namanya mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan begitu ya. Nah di mata kuliah pilihan inilah nanti teman-teman akan melihat beberapa mata kuliah baru ya, yang memang kita kemudian mengadopsi beberapa yang ada di luar benchmark dan juga kebutuhan yang ada di pasar begitu ya. Selain itu kita juga ada yang namanya nanti mata kuliah capstone ya. Jadi di TIP itu ada namanya mata kuliah salah satunya proyek industri. Ya, perencanaan proyek industri, disitulah nanti capstone atau titik akhir dari adik-adik itu. Selain dari tugas akhir ada skripsi, ada kerja praktek gitu ya. Ini salah satu yang jadi keunggulan begitu ya. Nanti adik-adik itu di bagian akhir-akhir sekitar semester 6 ya. Itu nanti akan yang namanya perencanaan proyek industri. Di situ sudah menggabungkan banyak mata kuliah, banyak praktikum. Nanti di situ akan ada tim bagaimana kita merancang satu proyek industri, proyek agroindustri, begitu ya, dengan berdasarkan mata kuliah yang dipelajari sebelumnya. Kira-kira itu yang paling signifikan nanti perubahannya. Selain juga dari strukturnya nanti akan juga sedikit ada perubahan, ya, tetapi tidak mengubah secara signifikan dari keilmuannya, begitu ya. Itu yang kami dapatkan dari beberapa masukan dari stakeholders ya, stakeholders tadi. Ada juga mata kuliah yang dulunya menjadi mata kuliah pilihan gitu ya, kemudian menjadi mata kuliah wajib karena memang kebutuhannya sudah semakin penting gitu ya. Itu juga ada Mbak. Jadi kira-kira seperti itu, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Kalau tidak salah mata kuliah wajibnya sekitar 120-an begitu, kemudian sisanya ada mata kuliah pilihan ya, total 144 SKS. Jadi ini memang kami rancang untuk mahasiswa yang standar ya. Mahasiswa kan macam-macam ya, ada yang standar, ada yang excellent, ada yang sedikit di bawah, tetapi ini dirancang untuk mahasiswa yang pada umumnya. Sehingga kalau adik-adik yang nanti memiliki kemampuan yang lebih, bisa lulus kurang dari 4 tahun. Ya, ada peluang seperti itu. Kira-kira itu Mbak untuk kurikulumnya. Nanti kita lihat detailnya ya. Oke, baik Ibu. Ternyata banyak sekali ya Bu perubahan di tahun ini nih, khususnya untuk Agrotek Muda nantinya. Jadi mungkin teman-teman juga bakalan bisa nih mempelajarinya, nanti bakalan diinformasikan lebih mendalam lagi oleh Departemen Teknologi Industri Pertanian ya Bu. Iya, betul sekali. Oke, lalu nih setiap departemen nih kan pastinya memiliki karakteristik sendiri nih Bu, dan juga pasti ada keunggulannya nggih. Nah, menurut Teknologi Industri Pertanian, apa sih yang terdapat perbedaan dari departemen lain dan juga keunggulannya tuh apa nggih Bu?
Baik, jadi kembali ke nama tadi ya, teknologi industri pertanian. Satu industri itu kan terdiri dari beberapa subsistem begitu ya. Kalau kita pandang industri itu sebagai satu sistem, berarti kan dia terdiri dari banyak subsistem pendukung. Ada inputnya misalnya bahan baku, ada orangnya, ada mesin, modal, informasi gitu-gitu ya, energi, dan banyak inputan lain. Kemudian dari industri itu kan ada proses transformasi, bagaimana mengubah input tadi menjadi output. Outputnya bisa produk, produk itu bisa barang, bisa jasa yang memiliki nilai tambah. Artinya kan seperti itu. Nah, di mana sebenarnya penciri begitu ya? Penciri dari TIP itu ada di mana? Jadi adik-adik nanti ya yang ada di TIP nanti dia akan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan dari subsistem tadi. Subsistemnya tadi ada input, ada proses, ada output. Jadi di situ bagaimana mengintegrasikan manusia, mesin, bahan menjadi satu kesatuan sistem sehingga dia bisa menghasilkan satu produk, bisa barang, bisa jasa dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian bisa lebih efisien, lebih efektif dengan produktivitas yang tinggi. Nah, itu gimana caranya gitu kan? Bagaimana bisa mengintegrasikan tadi dengan supaya output yang dihasilkan itu memiliki nilai tambah, kemudian dia juga efisien, efektif. Nah, ini bisa ada banyak skema. Nah, itu nanti yang teman-teman akan pelajari. Gimana sih caranya supaya bisa lebih efisien? Orang bekerja biar lebih efisien gimana? Itu dipelajari. Cara duduk bekerja bagaimana, lingkungan kerjanya seperti apa, misalnya seperti itu. Atau mungkin prosesnya. Bagaimana supaya ini bisa lebih efisien? Ini dioptimasi prosesnya. Suhunya berapa, waktunya berapa, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa minimal. Misalnya seperti itu contoh paling sederhananya gitu ya. Tapi banyak nanti yang bisa dipelajari adik-adik untuk bisa mengintegrasikan subsistem tadi. Jadi itu pencirinya dari TIP. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Jadi pencirinya tadi, bagaimana nih caranya agrotek muda nanti, khususnya yang di Departemen TIP, bagaimana caranya untuk mengintegrasikan betul sekali. nih agrotek muda? Benar sekali. Oke, menarik sekali ya agrotek muda. Oke, selain kegiatan akademik nih Ibu, pastinya kan agrotek muda juga bakalan berkembang nih di Universitas Gadjah Mada ini, khususnya di Departemen Teknologi Industri Pertanian. Nah, bagaimana hubungan Departemen Teknologi Industri Pertanian dengan industri, skala pemerintahan maupun mitra eksternal lainnya dalam mendukung proses pembelajaran ataupun pengembangan dari mahasiswanya nih, Bu? Ya, baik. Nah, pertanyaan menarik ini ya. Dan memang adik-adik itu kalau belajar di kampus saja itu sepertinya tidak cukup ya. Jadi nanti kan setelah lulus akan terjun ke masyarakat, terjun ke lapangan dengan hal-hal tantangan yang sangat kompleks begitu ya. Untuk itu di TIP sendiri itu juga bagian dari kurikulum sebenarnya. Ini tidak hanya di kampus saja, tetapi memberi kesempatan adik-adik misalnya ketika salah satu contoh sederhana ya, praktikum saja gitu ya. Praktikum itu juga tidak hanya di laboratorium begitu ya. Kita punya 6 laboratorium, tetapi kita juga memiliki yang namanya living laboratorium ya. Living laboratory. Di situ adik-adik diterjunkan ke industri, bisa UMKM atau industri skala besar, kemudian melihat permasalahan yang ada di UMKM, di industri, itu kemudian masalah itu dibawa ke kampus begitu ya, di praktikum. Kemudian bagaimana memecahkan permasalahan yang berbasis dengan case study. Jadi ini salah satu metode pembelajaran yang kita kembangkan, ada case studies, ada project base gitu-gitu ya. Salah satunya tadi ada case base. Jadi berdasarkan dari permasalahan yang ada di lapangan, ini kemudian dibawa ke kampus begitu ya. Itu salah satu yang kita bagaimana mendekatkan adik-adik ke permasalahan yang ada, yang nyata di lapangan begitu ya. Dan itu juga ada kunjungan industri atau itu dilakukan secara rutin ya, kunjungan industri, baik industri skala kecil maupun besar. Itu adik-adik juga dikenalkan bagaimana sih operasional dari suatu industri yang skala besar begitu ya. Itu juga ada. Kemudian juga kita adik-adik itu, kita kan juga dengan Himativa ya ada himpunan mahasiswanya, ini memang selalu bersinergi begitu ya, mengupayakan supaya kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan itu juga
bersinergi dengan yang ada di departemen. Sehingga beberapa kegiatan non-akademik tadi ini juga mendukung, misalnya juga bagaimana supaya mahasiswa ini memiliki prestasi, begitu ya. Tidak hanya di akademik, tetapi juga non-akademik. Itu cukup banyak ya, olahraga, mungkin olimpiade yang lain, macam-macam olimpiade seni, itu juga teman-teman itu juga ada prestasinya di situ ya. Dan juga selain itu kita juga mengajak ya adik-adik mahasiswa itu juga ikut terjun di dalam pengabdian kepada masyarakat. Ya. Tridharma itu kan ada 3 ya, ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, disinilah nanti adik-adik pun juga dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu kira-kira supaya adik-adik itu juga potensi-potensi yang dimiliki tidak hanya akademik juga berkembang, begitu ya. Iya, betul sekali. Baik, menarik sekali ya Agrotek Muda apa yang dijelaskan oleh Ibu Nafis tadi. Kerjasama ini nanti juga bakalan memberikan kesempatan bagi Agrotek Muda untuk memperoleh pengalaman baru dan juga wawasan baru nih, nggih Bu. Oke. Dan juga lokal dan internasional ya, lokal kita dan ya. internasional. Iya, ada. Betul sekali. Oke, Ibu, pertanyaan berikutnya nih, yang pastinya juga sering banget ditanyain nih oleh mahasiswa baru. Setelah lulus dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, nah kira-kira bidang pekerjaan atau peluang karir apa yang dapat ditekuni atau oleh para lulusannya nih Bu, dari Departemen Teknologi Industri Pertanian ini? Iya, baik. Jadi kalau tadi kita lihat 3 pilar tadi ya, yang ada di TIP, ada manajemen, kemudian ada teknologi, ada sistem, itu memberikan modal untuk kompetensi yang nanti akan dicapai oleh lulusan dari adik-adik ya. Ya paling kira-kira 4 tahun lah begitu ya. Jadi 4 tahun itu juga waktu yang tidak pendek ya. Waktu yang bisa dikatakan pendek, bisa dikatakan panjang ya, tergantung bagaimana kita mengisi dari 4 tahun tadi. Nah, dengan berbekal dari yang sudah nanti adik-adik pelajari dengan kurikulum yang kita rancang begitu, ini kita punya label nih sebenarnya untuk lulusan TIP itu agrotechnopreneurship. Agrotechnopreneurship. Jadi agroindustriawan yang berjiwa kewirausahaan tetapi berbasis teknologi gitu ya. Nah, dengan agrotechnopreneurship ini peluang untuk potensi untuk nanti lulusan itu akan bergerak di bidang apa itu akan sangat banyak ya sebenarnya. Di bagian peneliti bisa, kemudian juga akademisi juga banyak. Salah satu contohnya saya lulusan TIP meskipun sudah sangat lama sekali begitu ya. Kemudian juga tadi ada entrepreneurs ya, wirausaha juga bisa. Kemudian juga di TIP itu ada teknokrat ya, teknokrat agroindustri, nanti bisa juga di pemerintahan juga bisa ya. Jadi cukup banyak ini peluangnya yang bisa untuk adik-adik nanti setelah lulus itu akan seperti apa ya. Ini insya Allah nanti ada kesempatan untuk mendatangkan alumni. Jadi di perkuliahan di TIP itu juga ada kuliah praktisi. Jadi kuliah praktisi itu nanti juga mendatangkan praktisi-praktisi ya, bisa dari industri, pemerintahan. Kemudian ini juga ada berapa dari alumni sehingga bisa juga memberikan wawasan juga ke adik-adik, sharing ke adik-adik. Ini seperti apa sih dunia kerja yang untuk TIP begitu ya. Jadi sebenarnya cukup banyak ya, cukup lebar ininya. Oke, berarti sangat luas sekali nih ya prospek kerja dari lulusan dari Teknologi Industri Pertanian ya Agrotek Muda. Nah, oke Bu, ini terakhir banget nih. Udah ya, terakhir ya. Aduh, rasanya kok kayak belum selesai nih cerita. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu Nafis ingin menyampaikan nih pesan-kesan atau motivasi untuk Agrotek Muda yang menonton nih. Baik, terima kasih Mbak kesempatannya. Nah, ini kesempatan saya mungkin pertama ketemu dengan adik-adik ya, mungkin tidak secara langsung, insya Allah nanti bisa ketemu secara langsung. Yang pertama pasti selamat ya. Selamat adik-adik ini sudah diterima sebagai mahasiswa 2026 di Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya nanti di TIP ya. Ini Anda sudah sebagai yang terseleksi ya, artinya Anda memang sudah unggul di sini. Nah, modal itu sebagai modal awal, dan seperti saya sampaikan tadi, ini dinamika dari dunia luar itu sangat cepat sekali.
termasuk juga adik-adik ini kan ada pada generasi yang sangat cepat perubahannya, kemudian juga harus mempelajari banyak hal, terutama kecerdasan buatan, transformasi digital, dan lain-lain begitu ya. Jadi pintar saja tidak cukup ya, pintar saja tidak cukup, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Tadi 4 tahun itu bisa panjang, bisa pendek, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan 4 tahun itu sebagai waktu yang kita anggap sebagai waktu yang pendek, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Setiap ada kesempatan itu gunakan. Ya. Jadi adik-adik tidak cukup hanya belajar di kampus, tidak hanya cukup belajar di kelas, begitu ya. Tapi ini suatu kesempatan untuk teman-teman berkolaborasi, melakukan networking, mengasah kompetensi, begitu ya. Ini manfaatkan sebaik-baiknya. Setiap ada perkuliahan, praktikum, dan lain-lain itu Anda dituntut untuk belajar banyak ya. Tidak hanya materinya, substansinya, tapi bagaimana menjadi teamwork yang baik. Ini satu modal supaya nanti adik-adik ini bisa menjadi pemimpin di bidang agroindustri yang handal, begitu ya. Jadi tetap semangat, selamat datang, gitu ya. Mudah-mudahan pembelajaran nanti bisa berjalan lancar, adik-adik bisa memajukan agroindustri Indonesia dengan lebih baik. Kira-kira itu Mbak. Jadi ini ya apa namanya sudah jadi pingin ketemu cepet ini dengan adik-adik ini ya. Oke, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya nih di perkuliahan gitu nggak Bu? Iya, Betul betul sekali. sekali. Oke. Kesempatannya banyak. Kesempatannya banyak sekali gitu. Oke, terima kasih banyak nggih Ibu Nafis pada Sama-sama. informasi yang telah disampaikan untuk Agrotek Muda nih khususnya ya Ibu. Semoga penjelasan apa yang disampaikan oleh Ibu Nafis tadi dapat diserap oleh Agrotek Muda lainnya. Oke, saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di rangkaian kegiatan Agroforia 2026.